Oke, yang melalui titik min 2, 1, 5 dan tegak lurus terhadap bidang ini. Bidang ini dan ini, dia tegak lurus. Nah, ini kita nyari persamaan bidang ya. Oke, gue bakal jelasin konsepnya dikit deh tentang persamaan bidang. Persamaan bidang. Nah, gue pengen nganalogiin sedikit kalau misalnya kita mau menyusun persamaan garis. Nah, kalau kita pengen nyusun persamaan garis, kita sebenarnya cuma butuh dua hal kan, yaitu gradien dan satu titik setidaknya yang dilalui oleh si garis, satu titik dilalui. Nah, kalau kita pengen ngebuat persamaan bidang, itu konsepnya juga ya mirip-mirip lah kayak gini. Yang penting dari persamaan bidang itu adalah kita tahu vektor normalnya. Kalau garis tuh salah satu fitur pentingnya kan gradien ya. Nah, kalau bidang itu vektor normalnya, vektor normalnya sama satu titik dilalui juga. Satu titik dilalui. Nah, nanti dia bisa kebentuk nih dari satu vektor normal sama satu titik. Vektor normal itu vektor yang tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi kalau misalnya gue punya bidang kayak gini nih, ini anggap aja dilihat dari samping gitu. Vektor normal itu yang tegak lurus dengan bidang ini gitu. Nah, nanti bakal kebentuk nih persamaan kayak gini, kira-kira AX plus BY plus CZ sama dengan D. Ya, kadang-kadang ada yang dibuat plus D-nya di sini sama dengan 0, ya sama aja lah. Tapi gue lebih suka kayak gini aja deh. Nah, gimana sih cara nuruninnya? Oke, gue bakal jelasin sedikit aja konsep tentang gimana sih sebenarnya persamaan bidang bisa terbentuk. Misal gue punya bidang nih kayak gini. Nggak lurus. Nah, ini anggap aja bidangnya dilihat dari samping ya. Dari samping nih, anggap aja bidangnya datar gitu. Nah, terus di sini ada titik originnya nih, titik 0,0. Ini anggap bidangnya datar kayak gini, lo ngeliatnya dari samping gitu, jadi kelihatannya cuman kayak garis doang. Nah, anggap misalnya ada, tadi kan intinya ini ya, ada satu vektor normal dan satu titik dilalui. Anggap di sini lo punya atau di sini deh. Di sini ada sebuah titik yang lo lalui. Nah, lo bisa ngebentuk vektor posisinya kan, dari titik 0,0 ke titik ini, jadinya sebuah vektor posisi. Dimana vektor posisi, misal gini deh, pokoknya ini diketahui satu titik dilalui gitu, sebut aja misalnya PQR. Nah, kalau gue pengen ngebentuk vektor dari 0, 0, 0, 0 ke PQR, ini anggapnya di R3 ya. Ya udah, vektor posisinya apa? Ya vektor posisinya ya adalah ya PQR itu sendiri kan. Nah, ini bakal ngebentuk vektor PQR. Misal ini sebut aja vektor apa ya? Vektor V deh. Nah, terus gue punya sebarang vektor sembarangan vektor kayak gini. Ya, dia nunjuk titik apapun lah, sebut aja titik X, Y, Z. Ini gue sebutnya vektor X deh. Vektor X kayak gini. Nah, kalau punya dua vektor kayak gini, maka lo bisa dapat vektor ini nih. Vektor di sini. Nah, di mana vektor ini bisa gue sebut vektor U. Nah, vektor U itu dapat dinyatakan dengan gimana caranya bentuknya? Vektor U adalah vektor X dikurang dengan vektor V. Nah, kalau masih ingat cara diagonal. Ini kan vektor V kalau gue bikin minus dia jadinya gini ya. Kan? Nah, kalau gue pindahin ke sini vektornya, nah dia jadi kayak gini. Terus kalau dijumlahin jadinya gini. Ya, gitulah. Apa sih metode paralelogram? Apa sih? Jajaran genjang ya. Ya kan? Ini namanya jajar genjangan ya gitu. Oke, U itu sama dengan vektor X dikurang vektor V. Nah, berarti apa tuh vektor X itu apa? Ya, dia sembarang titik di bidang ini kan. Ya udah, X, Y, Z dikurang dengan ini titik yang kita ketahui PQR. Ya udah deh, kalau kita mau kurangin jadinya apa? Jadinya U itu adalah X min P, di sini adalah Y min Q, di sini adalah Z min R. Nah, kebentuk deh. Ini kita udah punya sebuah vektor di bidangnya.
Nah, langsung kita nyentuh bidangnya, dia sejajar dengan bidangnya. Vektor U ini sejajar dengan bidangnya. Nah sekarang bayangin kalau kita punya vektor tegak lurus, vektor normal, sebut aja vektor n. Nah dia 90 derajat. Nah properti apa nih dalam vektor kalau dia tegak lurus gini? Nah, kalau masih ingat, kalau ada dua buah vektor tegak lurus, maka dot produknya, nah kita nyinggung dot produk nih, dot produknya itu harus sama dengan 0 kan. Nah kalau gitu vektor U itu tadi x min p. Nah, misal vektor normalnya apa deh terserah, misal vektor normalnya n itu sama dengan biasanya sih ABC ya, ABC gitu, ABC gede. Nah gini, ya udah tinggal kita dot produk aja, berarti x min p, y min q, z min r dikali dengan a besar, b besar, c besar sama dengan 0. Ya udah deh, tinggal kita solve aja dot produk ya, berarti ini dikali ini ditambah ini kali ini tambah ini kali ini, berarti a dikali x min p ditambah tambah b dikali y min q ditambah c dikali z min r, ini bakal sama dengan 0. Nah nanti kalau lo kali-kaliin dia bakal muncul nih d nya dari mana ya, dari sampah-sampahnya itu nanti muncul nilai D. Ya udah deh, gitu doang persamaan bidang. Intinya adalah lo harus tahu vektor yang sejajar sama si bidangnya dan vektor normal dari si bidangnya. Dengan gitu lo bisa ngebuat persamaan bidang. Ya udah, balik lagi ke soalnya ya. Oke, kita udah tahu nih melalui titik ini. Nah, melalui titik ini kan min 215. Berarti tadi kita udah tahu PQR-nya. PQR-nya min 215. Nah, dibilang dia tegak lurus terhadap bidang 4x min 2z min 2y plus ini dan ini. Pokoknya dia tegak lurus dengan vektor ini. Nah, ini kayaknya gue hapus aja dulu deh ya. Hapus semuanya dulu deh. Kehapus juga. Adalah, hapus dikit. Apa sih, udahlah. Nah, kalau lu lihat dari persamaan tadi, udah kapus ya. Ini masih ada bayang-bayangnya. Ini tadi kan vektor normalnya kita nyatain dengan ABC kan. Nah, hasil dari persamaan bidangnya ini, harusnya gue terus ulang nih. Nah, jadinya bakal AX plus BY plus CZ tambah ini sampah-sampahnya ini hasil dari perkalian AP, BQ, CR, ya, bla bla bla, hasilnya jadi D. Nah, sama dengan 0. Gue pengen ngasih tahu bahwa vektor normal inilah yang akan menjadi konstanta bagi variabel X, Y, Z ini. Nah, ini A bakal tetap A gitu kan. B bakal tetap B, C bakal tetap C. Intinya nilai-nilai dari vektor normal tadi yang A, B, C ini nggak akan berubah. Dia bakal menjadi identitas dari persamaan si bidang ini. Jadi kalau lu diberikan persamaan bidang A, X plus B plus C, Z plus D sama dengan 0, maka lu bisa langsung tahu nih vektor normalnya itu apa. Dilihat dari A, B, C-nya. Dilihat dari konstanta-konstanta dari variabel-variabel X, Y, Z-nya. Gue pengen ngasih tahu itu dulu. Nah, berarti gini, kita balik lagi. Nah, sekarang kita punya bidang ini dan bidang ini. Berarti gue tahu dong vektor normal dari bidang ini berapa? Berapa? 4 min 2 ya kan? Tinggal lihat dari koefisien dari variabel-variabelnya. Terus vektor normal dari ini berapa? Langsung kelihatan ya, 3 min 6. Nah, kita pengen persamaan bidang melalui titik ini. Kita udah dapat PQR-nya nih, min 215. Kita cuman butuh vektor normalnya aja kan. Nah, vektor normalnya ini kita harus cari dari sini. Pokoknya kita pengen bidang yang tegak lurus antara ini dan ini. Nah, kalau lo anggap ini sebagai vektor, kan ini bisa dianggap sebagai vektor normal kan tadi. Ya, anggap aja misal vektor ini gini. Nah, terus vektor ini misal gini. Ya udah. Kita pengen bidang yang tegak lurus dengan kedua vektor ini. Nah, masih ingat gak konsep apa tuh berarti? Kalau kita pengen cari sebuah vektor yang tegak lurus di antara dua vektor lain. Ya,
Itu adalah konsep dari cross product. Dengan kita melakukan cross product antara dua vektor ini, maka kita akan mendapatkan, kan hasil dari cross product itu berupa vektor juga ya. Kalau dot product kan berupa skalar. Kalau cross product itu hasilnya berupa vektor yang tegak lurus dari vektor-vektor yang dilakukan operasi cross product. Ya udah, berarti cara kita nyari vektor normal dari vektor normal yang kita butuhkan yang tegak lurus terhadap ini dan ini, ya udah tinggal kita cari aja cross product dari vektor normal bidang-bidang ini. Nah, cara nyari cross product itu gimana? Ya udah, lo harusnya masih ingat lah ya, kita buat IJK-nya dulu kan. IJK sebenarnya konsepnya nyari determinan aja. Terus vektor pertama, terus vektor kedua. Jangan lupa ya, A cross B sama B cross A itu beda kan? Iya beda kalau nggak salah. Beda minus doang sih, tapi ya beda. Nah gini, udah kita pakai metode Saros aja ya. Kita buat augmented matrixnya 4 min 2 3 3. Ya udah, cari deh determinannya berapa nih. Nah, ini masih ada sampah ya, udah biarin aja. Oke. I kali min 2 kali min 6 12i 12i, J kali 2 kali 3 6J, K kali 4 kali 3 12K dikurang dengan J kali 4 kali min 6 min 24J, I kali 2 kali 3 6I, K kali min 2 kali 3 min 6K gitu ya. Hapus dulu deh. Nah, udah tadi ganti warna nih. Apa ya? Pinky deh, pinky. Oke, 12i berarti ditambah dikurang dengan 6i ya. Ya samain aja sih, i sama i, j sama j, k sama k. 12i berarti dikurang 6i jadi 6i. 6j tambah ya kan, jadi tambah 24j jadi 30j. 12k dikurang minus 6k jadi 18k. Nah, inilah vektor normalnya nih, vektor yang tegak lurus antara kedua bidang tadi, 6, 30 sama 18. Nah, kalau kita udah dapat vektor normalnya, kita juga udah dapat titiknya, ya udah kita langsung aja masukin ke persamaan bidang tadi. Jadi persamaan bidangnya adalah A X min P tambah Y X min Q tambah Z. Kok Z sih? Apa sih? Kok A Y? Aduh. B Y min Q tambah C Z min R sama dengan 0. Ya udah, A B C nya tadi apa tuh? Oh ya, A B C nya itu adalah vektor normalnya kan. Berarti 6 X min P nya tadi berapa? Enggak, batasan dikit kali. Min 2 1 5. Oke, min 2 1 5, hafalin aja. Ini min 2 berarti jadi plus 2 ya. B nya 30. Ini 1. C nya 18. Ini 5 sama dengan 0. Coba cek lagi bener gak? Min 2 1 5. Oh iya bener. Min 2 1 5. Ya udah, langsung aja. Itu apa nih? 6x 12 30y min 30 tambah 18z min 5 kali 10 50 tambah 40 jadi 90. Nah, ini tinggal dirapihin aja sebenarnya. Oke, ini jadi 6x 30y 18z min 30 min 90 itu berapa? Min 120 atau oh ya, ini 120 deh, gue pindahin ke kanan. Ini sama ini ke kanan dikurang 12 ya. Kurang 12, 120 kurang 12 berapa? 108. Nah, ini. Atau kalau mau sederhanain bagi 6 semua jadi X 5Y bagi 6 ini berapa? 3Z ya. 108 bagi 6 itu
Berapa sih? 18 ya? 18, iya benar 18. Nah inilah persamaan bidang yang kita cari.